Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, i'lamu rahimakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman. Para hadirin jamaah salat maghrib wal isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan lanjutkan pembacaan kitab Al-Hadyun Nabi fi Ta'amul Ma'an Nas, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bermuamalah dengan sesama manusia. Kita masih di muqaddimah yang disampaikan oleh penulis hafizahullahu taala, yakni tentang ahamiyat, urgensi dari pembahasan tentang permasalahan ini. 2 poin sudah kita jelaskan. Yang pertama, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian suri teladan yang baik. Maka Nabi itu contoh panutan kita dalam segala bidang, dalam segala hal. Baik kaitannya dengan muamalah kita dengan Allah, kaitannya dengan permasalahan ibadah, atau juga permasalahan muamalah kita dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada sebagian orang, mereka belum banyak mengetahui tentang sebagian daripada petunjuk Nabi terkait dengan bermuamalah dengan manusia, sehingga sangat penting sekali untuk kemudian dibahas permasalahan seperti ini. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, kenapa pembahasan ini penting untuk disampaikan? Karena para jamaah yang dirahmati Allah, manusia itu adalah makhluk sosial. Dia akan sering berkumpul daripada dalam kondisi kesendirian. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang selalu terikat, selalu terkait dengan sesamanya. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, hidup kita, hidup manusia didominasi dengan pergaulan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita satu doa, dan doa ini para jamaah yang dirahmati Allah adalah doa yang sangat bermanfaat sekali terkait dengan muamalah kita dengan banyak manusia. Bisa dilihat kitabnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita satu doa, Allahumma inna na'udzu bika min an nazilla au nadhil au nadhilla au nadlima au nuzlama au najhala au yujhala alaina. Para jamaah yang dirahmati Allah, di sini Nabi mengajari doa, Allahumma inna, ya Allah sesungguhnya kami, na'udzubika, berlindung kepadamu, min an-nazilla, dari ketergelinciran. Zallat, ya, zallat itu ketergelinciran. Au nadhilla, kami berlindung kepadamu ya Allah dari kesesatan. Au nadlima,
kami berlindung kepadamu ya Allah dari berbuat zalim, au nuzlama, atau dari menjadi orang yang terzalimi. Karena manusia kemungkinannya dua, kalau dia tidak dizalimi, menzalimi orang. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua perkara ini. Berlindung dari menzalimi orang, atau berlindung kepada Allah jangan sampai kita menjadi orang yang terzalimi. Karena kalau kita terzalimi tidak nyaman, para jamaah yang dirahmati Allah. Lebih-lebih kalau kita menzalimi orang. Kemudian au najhala au yujhala alaina, atau kami berbuat bodoh, atau kami dibodohi oleh manusia. Doa ini para jamaah yang dirahmati Allah hendaknya kita baca di saat kita itu keluar rumah, di saat kita mau berinteraksi dengan banyak manusia. Doa seperti ini bermanfaat sekali. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan buruk atau dari perlakuan buruk manusia kepada kita. Sebagian orang para jamaah yang dirahmati Allah, Masya Allah, ada yang tertipu, begitu kan? Dizalimi sama manusia, uangnya ratusan juta rupiah, raib begitu saja. Nah, ini sesungguhnya menjadi pelajaran bagi kita. Ya, jangan hanya kita menyalahkan orang lain yang menzalimi kita. Barangkali itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kita. Salah satu di antaranya kita lalai ya di dalam menggantungkan jiwa dan raga kita kepada Allah dengan ikhtiar yang terbaik dan dengan doa yang terbaik. Doa-doa seperti ini sangat baik sekali untuk selalu kita baca. Kita bacakan para jamaah yang dirahmati Allah. Nanti mohon diikuti ya. Allahumma inna na'udzubika min an nazilla au nadhilla au nadlima au yudlama au nudlama au najhala au yujhala alaina. Nanti di rumah dihafalkan Pak ya. Coba perhatikan doanya. Pertama kita berlindung dari zallat, ketergelinciran, kemudian dari kesesatan. Ini kaitannya dengan apa para jamaah? Ini kaitannya dengan urusan diniyah, urusan agama kita. Ya, jangan sampai dalam urusan agama kita tergelincir. Kita salah di dalam memahami agama, kita salah di dalam mempraktekkan agama, atau kita salah di dalam menyampaikan agama ini kepada manusia. Ini zallat. Demikian pula dhalal au an-nadhilla. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Ini kaitannya dengan urusan-urusan agama kita. Adapun perkara berikutnya tentang kita berlindung kepada Allah dari berbuat zalim atau dizalimi, dari berbuat kebodohan atau kita dibodohi orang. Ini kaitannya dengan urusan dunia. Kaitannya dengan urusan dunia. Maka lengkap sudah doa ini. Kita betul-betul berlindung kepada Allah dari perbuatan buruk, dari sikap buruk dalam agama, atau menjadi wasilah untuk orang itu mendapatkan keburukan dari kita. Baik dari sisi urusan dunia, lebih-lebih dari sisi urusan agama. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalam. Karena kata para ulama, as-sahibu sahib. Yang namanya teman itu punya pengaruh yang sangat besar. Dia punya sifat menyeret. Teman itu punya sifat menyeret, menarik seperti magnet. Tidak usah jauh-jauh. Kalau kita punya anak, para jamaah, coba diliarkan pergaulannya dengan anak-anak yang sembarangan. Nanti datang ke rumah pasti tingkahnya aneh-aneh. Kadang bawa satu yel-yel, satu teriakan, satu kalimat yang kita nggak pernah ngajarin dia dengan kalimat itu. Ketika ditanya, kamu dapat istilah ini dari mana? Dapat kalimat ini dari mana? Ternyata dari teman-teman bermainnya. Demikian.
Ada orang tadinya baik-baik saja, gara-gara salah berteman, salah bergaul, akhirnya jadi terjatuh ke dalam narkoba. Akhirnya dia menjadi orang yang kecanduan narkoba. Nah, kita ketika keluar dari rumah, ini berinteraksi dengan banyak orang. Kita di pasar ketemu bermacam-macam orang. Ya, kita di jalan ketemu dengan beragam macam manusia. Di mana-mana ya kita akan berinteraksi, bertemu dengan banyak manusia. Maka doa-doa seperti ini perlindungan yang sangat kita butuhkan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan buruk kaitannya dengan urusan dunia, lebih-lebih dengan urusan agama, atau kita menjadi wasilah bagi orang untuk mendapatkan keburukan dari kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya terkadang kita sendiri memberikan pengaruh begitu ya, tergantung karakter kita. Kalau karakter kita baik, akhlak kita baik, insya Allah ketika bergaul dengan manusia akan mendapatkan pengaruh baiknya. Namun namanya manusia kadang ada kekurangan. Ya. Kita demikian pula, ya masing-masing punya kekurangan. Nah, jangan sampai kekurangan yang ada pada diri kita itu nular kepada orang lain. Maka sekali lagi doa-doa seperti ini selayaknya selalu kita baca, terutama di saat kita akan bertemu dengan banyak manusia. Berikutnya, para jamaah yang dirahmati Allah. Yang ketiga, kenapa pembahasan seperti ini sangat penting untuk dikaji? Di sini dikatakan para jamaah yang dirahmati Allah, anna iradatan nas mukhtalifah. Bahwasannya kehendak manusia itu, kemauan manusia itu bermacam-macam. Kemampuan daya tangkap mereka juga bermacam-macam. Tabiat manusia itu, para jamaah yang dirahmati Allah, ajalah. Ajalah itu apa? Tergesa-gesa. Ya kan Pak? Itu tabiat manusia, tergesa-gesa. Tergesa-gesa ini maksudnya apa? Tergesa-gesa yang sifatnya maknawiyah atau yang sifatnya hissiyah. Hissiyah itu apa? Ya manusia senangnya buru-buru. Kenapa para jamaah yang dirahmati Allah, orang sering menyerobot lampu merah? Ada yang pengalaman? Tidak usah ditanya ya. Pastilah masing-masing kita pengalaman begitu ya. Jangankan kita, mungkin Pak Polisi saja ada yang pengalaman gitu ya. Baik, para jamaah, pernah Pak nyerobot lampu merah? Itu kira-kira kenapa? Kenapa para jamaah? Kenapa itu diserobot lampu merah? Gitu ya. Karena kita tergesa-gesa, buru-buru. Kadang motor kita masih jauh nih. Ini lampu sudah lama hijau gitu. Apa yang kita lakukan, Pak? Ngegas itu supaya kita dapat hijaunya. Ustadz itu kan kalau bicara ya, imma pengalaman orang atau pengalaman dirinya sendiri gitu kan. Nah itu para jamaah. Taib. Itu sifat tergesa-gesa. Dan itu tentu beruntut ya. Artinya orang itu tidak ujug-ujug tergesa-gesa begitu saja. Mesti ada wasilah-wasilah yang menjadikan dia itu tergesa-gesa. Salah satunya apa? Tidak disiplin. Kan gitu. So, kita kalau tidak disiplin masalah waktu, akhirnya sering masbuk. Gitu ya. Sudah berkumandang azan, kita masih ngerjain sesuatu. Baru azan begitu. Padahal para jamaah yang dirahmati Allah, seharusnya kita harus bersedia bahkan sebelum dikumandangkan azan. Akhirnya efeknya apa? Kalau kita nunda-nunda, efeknya akhirnya ketika kita siap-siap ambil air wudhu ke belakang dulu, di saat kita menuju ke masjid sudah dikumandangkan iqamat. Kalau sudah kedengaran iqamat, apa yang kita lakukan Pak? Tergesa-gesa. Gara-gara tidak disiplin, tergesa-gesa. Sampai lari-lari dari motor itu. Ngejar rukuknya imam ya, pas masuk ke masjid imamnya sudah iktidal, rasanya kecewa berat begitu kan, sudah ngos-ngosan nggak dapat rukuknya gitu. Ini tergesa-gesa manusia
Nah itu tabiat manusia, ajalah. Wal aslu fihim al jahal. Asalnya manusia itu jahal. Jahal itu apa? Bodoh. Wadzulm. Asalnya manusia itu zalim. Ini sering diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaluman jahulan. Manusia itu zalum, manusia itu jahul. Tukang berbuat zalim dan manusia itu sangat bodoh. Itu karakter buruk yang ada pada manusia, tabiat buruk yang ada pada manusia. Dan itu mesti ada pada diri kita, walaupun jatahnya masing-masing dari kita berbeda-beda. Karena manusia dua potensinya, potensi baik dan juga potensi buruk. Pasti ada kadar jahal, pasti ada kadar zalim pada diri kita. Wala yaslam dawi hadhil hal min jahlin ba'dhum ala ba'din. Kalau demikian kondisi manusia yang suka tergesa-gesa, dia cenderung zalim, dia cenderung jahil, manusia cenderung mengekor kepada hawa nafsunya, maka kesimpulannya kalau demikian kondisi manusia berarti sulit di antara kita untuk bisa selamat dari kejahilan orang lain terhadap dirinya. Imma kita menjahili orang lain, menzalimi orang lain, atau kita dizalimi, dijahili sama orang. Antara dua itu saja para jamaah yang dirahmati Allah. Nah dari sinilah para jamaah yang dirahmati Allah, kita mesti mampu untuk bersikap. Bagaimana kita menahan diri kita jangan sampai nyakitin hati orang lain, menzalimi orang lain, menjahili orang lain. Kemudian bagaimana ketika kita menjadi pihak yang terzalimi, ketika kita menjadi pihak yang dijahili sama orang lain, kita betul-betul bisa bersikap. Sikap yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang para jamaah yang dirahmati Allah tidak paham masalah ini, cenderung ya orang itu akan melakukan pembalasan yang lebih besar, lebih berat dan lebih parah. Iya kan? Ada istilah di kalangan orang, ingat pembalasan itu lebih kejam. Kan begitu ya? Ada orang nih jahilin kita. Mungkin dia jahilin kita cuma 10% aja. Tapi gara-gara kita ingin membalas, akhirnya kita kelebihan. Ada orang menfitnah kita Pak 5 menit di majelis obrolan. Akhirnya kita tahu si fulan memfitnah saya. Akhirnya kita sampaikan ke orang lain. Kita fitnah juga si fulan sebagai bentuk pembalasan. Dia 5 menit ngomongin kejelekan kita, kita 1 jam ngomongin kejelekan dia. Jadi mana yang paling zalim ini? Mana Pak? Yang 1 jam. Dia bicara kejelekan kita cuma 5 menit. Kita 1 jam. Berarti kita lebih parah. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Dan seharusnya kita bisa mencari pahala di sisi Allah itu dari hal-hal yang seperti ini. Pernah mobil Bapak diserempet Pak? Atau hampir diserempet? Kita sedang tenang naik motor gitu ya, anteng, tiba-tiba ada kendaraan yang hampir saja nyerempet motor kita. Apa yang refleks keluar dari mulut kita ini? Hah? Apa Pak? Sumpah serapah. Ini jujur banget ya. Sumpah serapah ya. Kadang bahasa daerah kita keluar gitu. Orang Bugis dengan bahasa Bugisnya gitu. Disumpah serapahi. Ya. Celaka kamu nanti di sana. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kira-kira dia nyumpahin kita enggak? Enggak. Padahal kalau kita mau kedepankan husnudzon, itu aman Pak. Adem hati kita. Saya hampir diserempet nih. Mungkin orang itu baru belajar nyetir, baru kemarin selesai belajar training nyetir. Mungkin belum lihai begitu. Atau mungkin dia sedang meleng. Atau mungkin dia sedang punya urusan apapun itu. Berikan uzur, 1001 uzur kepada saudara kita. Supaya apa? Adem hati kita. Bahkan para jamaah dirahmati Allah,
bagi orang soleh itu peluang pahala. Ketika kita kaget, apa yang keluar dari lisan orang soleh? Pasti kalimat thayyibah gitu ya. Allahu Akbar, Astaghfirullah, La ilaha illallah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harusnya yang refleks itu. Seharusnya Pak, ya, yang refleks itu adalah kalimat thayyibah. Nah, coba kita tanya diri kita masing-masing. Kalau kita mendapatkan satu sikon seperti itu, apa yang refleks keluar? Itulah sesungguhnya hakikat jati diri kita. Apa yang refleks keluar itu apa? Alhamdulillah sih Ustaz, yang refleks itu istighfar sih. Tapi setelah itu ngomelnya 5 menit gitu. Nah, ini sama saja. Kalimat thayyibah para jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan kalau kita dalam kondisi seperti itu kan kita ada di pihak yang terzolimi begitu ya. Doa orang yang terzolimi itu makbul nggak Pak? Makbul. Maka dia doakan, semoga kalau dia laki-laki jadi ulama besar. Ada yang sampai segitunya Pak? Nggak kebayang gitu kan? Yang ada mangkel aja. Sampai di rumah tidak berhenti mangkelnya, dia ceritakan ke istrinya. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Padahal di situ peluang pahala. Makanya kenapa para ulama itu makomnya tinggi? Karena mereka itu bisa cari pahala dari sisi-sisi yang tidak terbayang sekalipun oleh banyak manusia. Model-model kayak gini, akhlak, mereka punya akhlak. Nah dalam kondisi seperti itu mungkin orang nggak terbayang. Kok bisa-bisanya antum hampir saja celaka diserempet sama orang, kok mendoakan si fulan. Semoga si fulan dapat hidayah taufik. Semoga si fulan jadi orang soleh. Semoga si fulan jadi ulama besar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ini contoh-contoh yang kecil ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya penting ya membahas pembahasan seperti ini karena kemauan manusia, daya tangkap manusia, tabiat manusia satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Sehingga ya poinnya tentu akan sulit bagi kita untuk bisa selamat 100% dari kejahilan orang kepada diri kita, kezaliman orang kepada diri kita. Dan masing-masing kita pasti punya masalah, punya kasus dalam masalah ini. Begitu ya. Walaupun dengan kadar yang berbeda-beda. Kita tetap saja dalam hidup ini selalu ada masalah. Kita difitnah sama orang, masjid difitnah sama orang, gitu kan? Pengajian difitnah sama orang, keluarga kita difitnah sama orang. Bahkan yang memfitnah itu kadang keluarga kita sendiri. Ini bagian daripada kehidupan. Ya. Artinya kita nggak kaget ketika dalam hidup menghadapi yang seperti itu. Karena tidak ada istirahat yang sesungguhnya kecuali di saat kita nanti pertama kali melangkah ke surga. Itu istirahat total kita. Di dunia nggak ada istirahat para jamaah. Istirahat yang sesungguhnya hanya ada di surga. Maka orang tidak akan kaget. Kemudian dia mampu bersikap sesuai dengan apa yang dicontohkan, apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Di sini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-insan khuliqa zaluman jahula. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala zalum, jahul. Sering berbuat zalim ya, dan manusia itu diciptakan oleh Allah dalam kondisi jahil. La ta'lamuna syai'an. Allah itu menciptakan kita dalam kondisi tidak mengerti apa-apa. Fal aslu fihi adamul ilmi. Maka asal pada manusia itu tidak punya ilmu. Kecenderungan manusia itu adalah kepada hawa nafsu yang buruk. Itu kecenderungan manusia. Fayahtaju daiman ila ilmin mufassalin yazulu bihi jahlu. Maka manusia itu senantiasa membutuhkan ilmu yang akan bisa menghilangkan, mengikis kebodohan yang ada pada dirinya. Karena kita lahir dalam kondisi bodoh, tidak ngerti apa-apa. Berarti kita selalu berhajat kepada ilmu yang bisa mengikis kebodohan kita. Dan itu perjuangan hidup.
Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, kita pun mesti membutuhkan yang namanya keadilan. Nah, adil ini sesungguhnya akan muncul dari ilmu. Ilmu akan menghasilkan keadilan, ilmu akan menghasilkan kebijaksanaan, sikap, ucapan, perbuatan yang baik, ilmu dasarnya. Kita butuh untuk adil. Adil di dalam mencintai, adil di dalam membenci, adil di dalam ridha, adil di dalam kemarahan, adil di dalam mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, memberi ataupun menahan, makan dan minum, tidur dan juga bangun. Semua butuh kepada keseimbangan. Ya, kesejahteraan itu, kalau kita bicara kesejahteraan, kesehatan, kehidupan yang wajar, kehidupan yang normal, ini berbicara tentang keseimbangan. Nah, itulah keadilan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka setiap apa yang diucapkan, apa yang diperbuat oleh manusia membutuhkan ilmu yang akan menghilangkan, menafikan kejahilannya, dan juga membutuhkan keadilan yang akan menghilangkan kezalimannya. Ilmu akan menghilangkan kejahilan, keadilan, kebijaksanaan akan menghilangkan kezaliman. Begitu ya? Karena kita diciptakan zalum, jahul, maka dua-duanya harus kita hilangkan. Harus kita kikis. Menghilangkan kejahilan dengan cara menuntut ilmu. Menghilangkan kezaliman, para jamaah yang dirahmati Allah, dengan cara bersikap adil. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menganugerahkan ilmu kepada kita, tidak menganugerahkan keadilan kepada kita, maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kejahilan dan kezaliman itu akan mendominasi diri kita sehingga menyebabkan kita itu akan keluar dari jalan Allah yang lurus. Dan demikianlah ya, karakter orang-orang yang tersesat di dunia ini itu semua berpulang kepada kejahilan yang ada pada dirinya, kemudian kezaliman yang ada pada dirinya. Dia tidak berusaha mengikis kejahilannya dengan cara belajar, dia pun tidak berusaha mengikis kezalimannya dengan cara bersikap adil. Maka itu semua butuh kepada ilmu. Beliau katakan di sini, wal ilmul mufassal wal adlul mufassal li hadzal insan fi muamalatihi ma'an nas takunu fi ma'rifatihi al-hadyin nabi fi dzalika. Ilmu dan keadilan yang sangat terperinci untuk dirinya ketika dia bermuamalah dengan manusia, ini hanya akan bisa didapatkan dengan cara dia makrifat, dengan cara dia berilmu tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah tersebut, sehingga benar-benar dia bisa menghilangkan kezaliman dan kejahilan yang ada pada dirinya, sehingga yang tersisa adalah mawaddah, yakni kasih sayang, yang tersisa adalah persahabatan, ukhuwah dan muamalah yang terbaik. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, yang keempat, kenapa pembahasan ini sangat penting untuk dibahas? Para jamaah yang dirahmati Allah, annan nadhir fi ahwalin nas fi hadzal zaman yajidu annahum yu'anun min tafarruqi kalimatihim. Kalau kita melihat kondisi manusia di zaman kita saat ini, maka kita akan mendapati kebanyakan mereka itu sibuk dengan perkara-perkara yang bisa memecah belah kalimat mereka, mencerai-beraikan persatuan dan juga kesatuan mereka gara-gara urusan-urusan yang sepele. Ya kan para jamaah? Banyak orang itu akhirnya bermusuhan gara-gara urusan yang sesungguhnya sepele sekali. Kalau dijalin komunikasi yang baik, kalau kita melakukan komunikasi yang baik, duduk sebentar dengan kepala dingin, sesungguhnya bisa selesai. Begitu ya. Tapi demikianlah manusia. Demikianlah manusia dalam hidupnya. Seringkali mereka terjatuh ke dalam perkara-perkara besar dari keburukan hanya gara-gara masalah-masalah sepele. Ya, paling simpelnya para jamaah yang dirahmati Allah, misalkan di dalam urusan rumah tangga, ya.
Kasus perceraian itu banyak terjadi. Kadang sabab musababnya itu aneh-aneh gitu. Dan rata-rata ternyata urusan sepele. Hanya gara-gara misalkan suaminya ngorok, ngoroknya menggelegar, ya, istrinya nggak betah. Padahal kan kalau komunikasi yang baik, gitu ya, komunikasi yang baik, cari jalan tengah, cari solusi, gitu ya, ini bisa selesai urusan. Tapi akhirnya ya begitu, ya. Gara-gara misalkan masakan kurang garam sampai bercerai. Nas'alullah al-afwa wal afiyata wassalam. Gara-gara beda selera, suaminya senang pedas, istrinya nggak senang pedas gitu. Nah ini hal-hal yang sepele di rumah tangga, kadang dalam pertemanan, persahabatan. Nah di sini nanti kita akan diajari para jamaah nanti di poin-poin setelahnya, bahwa kita itu harus mengerti karakter manusia gitu. Kita bermuamalah dengan manusia sesuai dengan karakternya. Karena manusia itu beragam macam karakternya. Begitu ya. Pembawaannya beda. Kenapa? Karena latar belakang yang berbeda. Mungkin suku bahasa yang berbeda. Ya, suku bangsa, suku daerah yang berbeda, bahasa yang berbeda. Ini pengaruh para jamaah. Orang Jawa dengan orang Batak, kira-kira ada perbedaan karakter enggak, Pak? Pasti ada itu. Nah ini harus dipahami. Sebagian orang kan kadang lebay di dalam perasaan. Bahasa orang kita baperan kan. Jadi tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian tiba-tiba dia tidak mau lagi bermuamalah dengan diri kita. Hanya 1 dan 2 kalimat yang terucap dari lisan kita, yang padahal kita tidak niat menyinggung mereka, menyinggung dirinya. Nah begitu kalau orang tidak paham karakter, gitu ya, maka kalau orang nanti memahami karakter manusia, dia bisa memposisikan, oh si fulan ini memang karakternya seperti ini, sehingga ketika kita diperlakukan dengan perlakuan tertentu, karena kita paham karakter dia, kita tidak mudah baperan. Oh memang dia itu tipikalnya begitu, ngomong itu keras, gitu, ngomong itu cepat, ngomong biasa saja seperti ngambek misal. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah. Walaupun nanti masing-masing kita harus berusaha untuk memperbaiki segala sesuatu yang menjadi kekurangan diri kita masing-masing. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka seringkali syaitan ya memanfaatkan kesempatan emas ini untuk kemudian para jamaah yang dirahmati Allah menjadikan manusia itu tidak lagi bersatu. Itu yang disenangi setan. Setan itu senang kalau kaum muslimin itu berpecah belah. Kalau kaum muslimin itu saling bermusuhan. Ya, kalau kaum muslimin itu saling serang menyerang antara satu dengan yang lainnya. Itu kesenangannya setan. Maka berhati-hati para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga ya muamalah kita. Karena kalau kita menjaga muamalah dengan sesama hamba Allah, mudah-mudahan muamalah kita dengan Allah pun ikut terjaga. Tidak beda para jamaah, orang itu kalau bermasalah dengan temannya, dengan tidak bermasalah, apalagi satu masjid gitu. Satu masjid. Dan saya pernah mendapati kasus seperti itu. Jadi satu jamaah, satu masjid bermasalah. Akhirnya kan tidak loss gitu ya. Gaulnya itu tidak loss. Dulu senang bercengkrama dengan kita, karena ternyata ada orang yang bermasalah di situ, dia tidak lagi mau bercengkrama dengan kita. Padahal dia bermasalahnya sama satu orang saja. Tidak mau papasan di jalan sehingga ngatur jadwal. Kapan si fulan ke masjid, lewat gang mana, begitu. Saking sebelnya nggak mau ketemu. Jadi nggak nyaman. Ibadah pun nggak nyaman. Biasanya kalau habis sholat itu masih bisa bertemu dengan teman-teman, bercengkrama, 1 kalimat, 2 kalimat. Ini tidak. Belum selesai zikir saja sudah pulang. Kenapa? Karena dia sedang bermasalah dengan salah satu jamaah di situ. Coba, kalau modelnya kayak gini, Pak, apa yang membuat kita bahagia? Gitu. Yang mungkin karena gara-gara urusan dunia yang sepele, tapi akhirnya berimbas kepada urusan sholat. Bahkan waliyadzubillah, sebagian orang sholat di masjid yang lebih jauh dari rumahnya. Padahal
Sebetulnya hari-hari biasa dia ketika nggak ada masalah. Ketika terjadi masalah, dia cari masjid yang lain. Ya. Tidak mau sholat di situ gara-gara ada orang yang bersangkutan. Nah itu para jamaah dirahmati Allah. Jadi kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan yang seperti apa yang akan didapatkan oleh orang model seperti itu? Di mana gara-gara rusak muamalahnya dengan sesama hamba Allah, mengganggu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu anak-anaknya bisa bermain dengan anak-anak saudaranya ini, temannya ini. Gara-gara ada masalah dilarang anak-anaknya. Kamu jangan lagi main sama si fulan tuh anaknya si fulan. Kenapa, Bi? Gak usah tanya, pokoknya gak boleh main. Begitu. Anak-anaknya jadi korban, istrinya juga demikian. Awas kamu kalau kunjung lagi ke istri si fulan. Akhirnya semua jadi kena imbasnya. Dan itu tidak nyaman para jamaah. Gara-gara muamalah, semua perkara jadi ikut terpengaruh. Nah di sini para jamaah yang dirahmati Allah, beliau memberikan beberapa contoh, banyak sekali ya. Bagaimana seorang anak bermasalah dengan bapaknya sendiri, ya, antar sesama keluarga, saudara bermasalah, ya, dalam masalah warisan, rebutan warisan, gitu ya. Bahkan naudzubillah sebagian mereka sampai saling membunuh murid ya dengan gurunya, guru dengan muridnya, ya. Tetangga, sesama tetangga. Ini sering terjadi masalah. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah ya beliau mengingatkan kita semua tentang pentingnya pembahasan seperti ini, dan insyaallah taala di kesempatan berikutnya beliau nanti akan memaparkan kepada kita di bab pertama, nanti akan dibahas tentang hadyuhu sallallahu alaihi wasallam al-am fit ta'amul ma'an nas. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum berkaitan dengan muamalah sesama manusia. Ada 5 poin pembahasan. Pertama nanti yang akan kita bahas muamalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang baik kepada manusia. Kemudian muamalahnya Nabi kepada manusia sesuai dengan tabiat mereka, sesuai dengan karakter bawaan masing-masing manusia. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sesama manusia sesuai dengan kadar kedudukan mereka. Ya, kedudukan masing-masing manusia. Kemudian sekadar dengan akal mereka, sekadar dengan zahirnya mereka. Ini 5 poin yang sangat penting untuk kita pelajari nantinya sehingga kita punya bekal. Inti poin pertama adalah bagaimana kita berakhlak kepada manusia, bermuamalah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nanti ada poinnya ya. Akhlak manusia, akhlak kepada manusia itu terkumpul pada 4 perkara. Dulu pernah kita bahas ya di bulan Ramadan. Ada yang masih ingat Pak? Ramadan bulan akhlak. Akhlak mulia itu terkumpul pada 4. Yang pertama apa? Ya banyak, akhlak mulia itu banyak sekali contoh. Tapi terkumpul pada 4 ini. Pertama apa? Ada yang masih ingat? Sebulan yang lalu ya. Pelajaran sebulan yang lalu. 4 unsur dari akhlak mulia. Yang pertama apa? Badlun nada. Gemar memberikan pertolongan. Senang gak Pak sama orang yang suka menolong? Senang kan? Nah, itu akhlak mulia. Orang yang suka menolong, gemar membantu orang, itu pasti disukai oleh manusia. Dan itu ciri akhlak yang mulia. Senang membantu orang, terutama untuk masalah-masalah agamanya. Dibantu, dipecahkan masalah agamanya. Kalau kita ditolong urusan dunia saja kita senang sekali. Apalagi kalau orang itu memberikan pertolongan kepada kita terkait dengan urusan agama kita. Jadi senang menolong. Yang kedua, badlun nada wa kafful adza. Kafful adza itu menahan diri untuk tidak mengganggu orang. Dengan cara apapun.
dengan ucapan terutama, dengan perbuatan, bahkan dengan isyarat. Apakah orang bisa terganggu, Pak? Bisa terusik gara-gara isyarat kita? Bisa enggak? Bisa. Kadang dengan menjulurkan lidah, memicingkan sebelah mata, atau berisyarat dengan tangan, si fulan tuh. Maksudnya apa ya? Kalau gini apa? Cetek orang. Kecil, remeh. Gitu. Orangnya enggak ngomong apa-apa, cuman berisyarat saja. Terus dilihat sama temannya. Bisa sakit hati enggak para jamaah? Bisa. Nah, orang yang berakhlak baik itu selalu berusaha jangan sampai dia menyakiti orang lain dengan cara apapun, berkaitan dengan apapun yang ada pada dirinya. Ini mohon maaf ya, kadang orang itu memukul rata gitu ya. Ada teman yang baru berteman dengan teman akrab itu kan berbeda, Pak ya. Teman akrab itu ya namanya sudah teman akrab, sudah biasa. Kadang mungkin guyonan sedikit tidak ada masalah. Tapi kalau teman yang baru, kita baru kenal, itu jangan dipukul rata. Sampai kita betul-betul bisa memahami karakter masing-masing. Nah, kadang ada orang para jamaah yang dirahmati Allah, semua orang diguyoni begitu kan. Tidak semua karakter orang itu senang dicandai kan begitu para jamaah. Ada yang baperan ketika dicandai langsung sakit hati gitu kan. Enggak mau keluar rumah 5 hari gitu. Begitu para jamaah. Maka di sini ya pentingnya kita berhati-hati dalam bermuamalah. Jadi jaga diri kita jangan sampai menyakiti orang lain, mengganggu, mengusik orang lain. Apalagi yang ketiga, as-sabru 'alal adza, sabar terhadap gangguan. Jadi sabar itu menjadi poin dalam akhlakul karimah, sabar. Karena memang kalau enggak sabar enggak bisa, Pak. Mohon maaf, Pak, istri Bapak masih yang dulu? Hah? Siapa yang paling lama menikah di sini? Yang senior? Yang sudah 40 tahun sama istri siapa? Bapak ya? Masih yang dulu, Pak, istrinya? Masih yang dulu, Pak? Hah? Sudah berapa puluh tahun? 35. Taib. Kalau ditanya apakah pasangan kita sempurna? Jawabannya kan tidak. Istri kita kalau ditanya tentang diri kita pun pasti jawabnya begitu. Apakah suami Anda itu sempurna? Tidak ada yang sempurna. Kenapa bisa bertahan? Kenapa bisa bertahan sampai puluhan tahun? Bukan karena hebat pasangan kita, tapi karena sabar. Kita sabar menghadapi segala kekurangannya. Kalau tidak sabar dari dulu, Pak, sudah selesai urusan. Iya tidak? Bukan karena kita istimewa, bukan karena pasangan kita istimewa, tapi taufik dari Allah untuk kita bersabar, saling melengkapi, bersabar dengan kekurangan masing-masing. Dan itu pasti ada. Yang begitu itu pasti ada. Ya walaupun kalau bahasa gombal kan tidak ada wanita seperti dirimu di muka bumi ini. Nah, itu kan bahasa gombal saja. Ya. Bahasa gombal para jamaah. Aslinya gitu kan, aslinya. Ya. Ah? Iya, kalau di rumah. Nah, itu para jamaah. Jadi karena kesabaran, sabar ini. Ini akhlak luar biasa sabar ini para jamaah. Ya. Dan sabar itu bukan pasif. Sabar itu aktif. Apa definisi sabar, Pak? Paham kan? Kalau disebut sabar paham kan? Ya pokoknya sabar lah gitu. Terus apa? Kalau dijelasin itu apa sabar itu? Sabar itu kan kata para ulama habsun nafsi. Dia menahan hati untuk tidak membenci takdir Allah, gitu kan? Menahan lisan untuk tidak mencaci maki, mengungkapkan kalimat-kalimat yang mendatangkan murka Allah, kemudian menahan anggota badan kita untuk tidak bermaksiat. Itu sabar. Berarti kan ini aktif. Ya, menahan hati dari
membenci takdir Allah, maka dilawan dengan cara apa? Dengan cara iman kepada takdir Allah, sabar dengan takdir Allah yang tidak baik. Menahan lisan dari mengucapkan kalimat yang mendatangkan murka Allah. Berarti kita membalasnya atau melawannya dengan cara apa? Berkata-kata yang baik. Berkata-kata yang baik. Makanya ketika kita marah, apa kata Nabi? Berta'awud. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Itu sebagai bentuk perlawanan supaya kita sabar. Sabar menahan amarah ini, jangan sampai terungkap oleh lisan kita, apalagi teraplikasikan oleh anggota badan kita. Kan begitu, Nabi ngajarin kita. Kalau kita marah, para jamaah yang dirahmati Allah, segera berta'awud kepada Allah, karena kemarahan itu dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kita marahnya sedang berdiri, apa kata Nabi? Duduk. Setelah duduk masih marah juga. Hah? Ngapain, Pak? Baring, tidur. Tidur masih marah juga. Guling-guling gitu. Ambil air wudu para jamaah. Ambil air wudu untuk menenteramkan jasad kita. Mudah-mudahan hati kita juga menjadi adem dengan air wudu itu. Karena kemarahan itu, kata para ulama, dia jamrah, bara api yang dilemparkan ke dalam dada manusia sehingga mendidih dadanya. Maka diademkan dengan cara berwudu. Sudah wudu masih marah juga. Ngapain, Pak? Ghadir al-makan. Tinggalkan tempat kita marah. Begitu ya. Jadi kalau tahapan-tahapan tadi sudah dilalui, masih juga mangkal marah gitu. Padahal sudah semuanya dilalui, maka tinggalkan tempat itu. Kalau kita marahnya di rumah, keluar Pak dari rumah. Kemana? Keluarnya kemana? Kafe, ke masjid, ke rumah Allah, ya, salat, baca Quran, begitu ya. Intinya tinggalkan tempat itu. Karena dengan perpindahan fisik, insya Allah nanti akan memindahkan suasana hati kita juga. Begitu. Nah itu sabar ya. Sabar menahan amarah. Sabar di dalam menghadapi kekurangan pasangan. Sabar di dalam menghadapi teman-teman kita. Ya. Ini satu jamaah masjid, masing-masing membawa karakternya yang berbeda-beda. Begitu ya. Masing-masing membawa pembawaan yang berbeda-beda. Gitu ya. Maka kita harus satu dengan yang lain bisa saling memahami karakter masing-masing untuk tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam muamalah. Sesama DKM juga demikian. Ini kadang Pak, sesama DKM itu gontok-gontokan, perang di rapat, begitu ya. Adu argumen, ya. Berujung ke adu otot. Ini pernah kejadian gitu. Orang rapat di masjid saling baku hantam. Ini kan naif banget begitu ya. Rapat DKM sampai baku hantam. Ini kejadian para jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa demikian? Ya karena tidak sabar menahan emosi. Itu di rumah Allah. Bagaimana kalau rapatnya itu di pos ronda? Selesai sudah. Rapat di masjid saja, rumahnya Allah, bisa terjadi yang begitu. Nah, ini sabar. Akhlak yang baik itu sabar. As-sabru 'alal adza. Kemudian yang terakhir apa? Talaqatul wajah. Berusaha untuk punya ekspresi wajah itu yang selalu menyenangkan. Ya, kali-kali Pak belajar ya. Bercermin coba. Belajar tersenyum yang terbaik itu kayak apa. Begitu ya. Karena kalau mohon maaf wajah kita pas-pasan begitu ya. Menengah ke pinggir ya. Kalau kita rajin senyum para jamaah, insya Allah kok wajah kita jadi bercahaya gitu. Kan memang wajah ini pemberian dari Allah. Kalau memang bisa milih ya kita pengen wajah kita seperti Nabi Yusuf gitu. Cuman kan ini pemberian Allah, kita syukuri. Nah tipikal wajah orang kan beda-beda. Ada orang itu nggak senyum saja seperti orang senyum. Pernah lihat orang gitu Pak? Saya punya teman itu wajahnya itu bentuk wajahnya itu seperti orang senyum.
Padahal dia tidak senyum. Nah, kalau senyum tambah manis lagi begitu kan. Ada orang yang tipikal wajahnya misalkan seperti mengkerut, cemberut gitu ya. Padahal dia memang begitu tipikalnya. Nah, semua itu akan selesai dengan cara apa? Dengan cara mengkaji, mempelajari akhlak Nabi. Nabi nganjurkan kita banyak tersenyum. Karena ini akan bermanfaat di dalam muamalah kita. Bahkan itu jadi prosedur di dalam apa namanya? Prosedur protokol satu perusahaan tertentu gitu kan. Kalau kita isi bensin itu Pak, itu kan prosedurnya harusnya disapa dulu kan gitu. Selamat siang Pak, ya, bisa kami bantu, sambil tersenyum kan begitu ya. Orang jaga hotel juga begitu. Lihat ya dari nol begitu kan. Itu prosedurnya gitu karena memang smile itu luar biasa. Senyuman itu luar biasa para jamaah. Jadi ciri akhlakul karimah dia selalu berekspresi yang menyenangkan. Ya, dari wajahnya. Dan itu bisa dipelajari. Nabi memotivasi kita, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu bernilai sedekah. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Insyaallah nanti di kesempatan berikutnya kita akan mulai pembahasan pertama, yakni hadyun Nabi fit ta'amul ma'an nas. Petunjuk Nabi di dalam bermuamalah dengan manusia, yakni dengan akhlakul karimah. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Sudah punya bukunya Pak? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Taib, kalau tidak ada, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Nanti doa yang tadi kita baca mohon dihafalkan Pak ya. Nanti ada doa lagi, kita meminta akhlak yang baik dan berlindung dari akhlak yang buruk. Nanti insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.